Pernah nggak sih lu bertanya kenapa banyak banget orang-orang yang saat ini bekerja tapi nggak sesuai dengan jurusan ketika ia sekolah dulu? Dan juga kenapa sih banyak banget mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mengaku dalam tanda kutip salah jurusan? Semua akan gue bahas hanya di Opsiana Podcast episode 55 setelah opening berikut ini. Halo, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast episode ke-55. Di episode kali ini gue bakal bahas sebuah topik yang bisa dibilang begitu dekat dengan kita karena sering banget nih terjadi entah kepada diri kita sendiri atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama gue pengen bahas dulu dari segi karir. Banyak banget nih orang-orang yang saat ini bekerja tapi nggak sesuai dengan jurusan mereka. Banyak yang bilang ya kalau misalnya kalau lu nggak kerja sesuai dengan jurusan lu itu sia-sia. Ya dong, karena lu itu udah sekolah, mungkin lu di SMK 3 tahun atau mungkin lu udah kuliah 4 tahun tapi kerjanya malah nggak sesuai dengan jurusan lu, malah melenceng jauh. Bersyukurlah kalian kalau misalnya kalian kuliah dan kerjanya itu masih berada di jalur bidang yang sama atau mirip-mirip lah. Tapi kalau misalnya melenceng jauh itu pun banyak yang terjadi loh. Tapi Win, buat gue itu kalau pun gue kerjanya nggak sesuai dengan jurusan kuliah gue atau sekolah gue nggak masalah kok. Oke, memang buat kita atau generasi milenials itu nggak begitu masalah. Tapi untuk orang tua kita, generasi-generasi sebelum kita, it's really annoying for them. Kenapa? Ya karena jelas yang menyekolahkan kita adalah mereka, orang tua kita sendiri. Jadi ada kecenderungan ketika kita kuliah atau sekolah dulu itu didorong oleh orang tua kita, sehingga ada harapan orang tua kita itu bahwa ketika kita lulus nanti kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan di dunia pendidikan. Which is mereka pengen apa yang mereka bayarkan untuk kita saat sekolah itu nggak sia-sia. Dan ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang kalau kuliahnya itu biasanya ya yang berkarir di dunia profesi. Artinya apa? Artinya kalau lu pengen bekerja di sebagai A, lu harus kuliah ini. Mungkin salah satunya pengacara atau mungkin dokter, seperti itu. Jadi apakah kerja di luar dari jurusan pendidikan lu itu salah? Bisa dibilang nggak ada yang benar dan salah. Mungkin dari perspektif orang tua lu itu kita salah, tapi dari perspektif kita dan juga teman-teman kita, generasi kita itu nggak salah. Itu bebas buat kita, benar-benar aja kok. Balik lagi ke semuanya itu adalah dari perspektif masing-masing. Tapi yang pengen gue tekankan di sini adalah meskipun lo kerja di luar dari jurusan lo, apakah lo bisa merasakan happy atau enggak kerja di sana? Karena banyak kasus di luar sana di mana mereka itu sekolah atau mengambil jurusan A tapi mereka bekerja dengan pekerjaan yang berbeda dengan jurusan pendidikan mereka tapi mereka happy. Bahkan banyak juga yang buka bisnis di luar, bahkan jauh banget dari bidang pendidikan mereka itu. Gue pernah nonton video YouTube di mana dia itu seorang pengacara, dia bikin pertanian. Lalu gue juga pernah ikut seminar, dia itu orang PR tapi dia bikin startup teknologi. Dan juga banyak banget kan CEO startup saat ini itu mereka itu bukan dari orang manajemen, melainkan mereka itu dari orang IT. Which is bidang pendidikan lo itu nggak berpengaruh buat dunia karir lo. Yang penting apakah lo happy melakoni pekerjaan tersebut. Dan sekarang kita coba masuk nih, gue nyari beberapa artikel dan gue mendapatkan sebuah statistika. Jadi ini dari tahun 2017 sih, belum begitu baru juga, dimana ada 63% orang Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Ini untuk tahun 2017. Gue nyari-nyari yang buat tahun 2018, 2019 belum dapat ya. Cuma mungkin perkiraannya ya masih sekitar segituan. Mungkin kalau turun pun nggak jauh-jauh dari itu. Tapi yang menarik di sini adalah gue bukan melihat dari jumlah statistiknya, tapi lebih ke arah apa sih yang menyebabkan orang-orang tersebut kerjanya nggak sesuai dengan bidang pendidikan mereka. Jadi
menurut artikel ini dari financedetik.com ada 2 penyebab. Yang pertama itu mismatch. Maksudnya apa tuh mismatch? Maksudnya begini, lu kuliah di pendidikan A, tapi ketika lu terjun dan mencari pekerjaan yang berkaitan dengan bidang A, lu nggak menemukan pekerjaan yang cocok buat lu, meskipun sudah sesuai dengan pendidikan lu. Nah ini biasanya ya berkaitan dengan orang-orang yang ketika kuliah itu merasa salah jurusan. Nah ini nanti gue bahas di belakang. Tapi kalau misalnya pas kuliah itu gue nggak salah jurusan, tapi pas kerja tetap nggak nemuin kerjaan yang cocok, itu kenapa? Itu kemungkinan karena penyebab yang kedua, yaitu underqualified. Nah lo maksudnya apa nih underqualified? Artinya itu status pendidikan itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Gue pernah bahas ini sih di podcast gue episode yang terdahulu, cuma gue lupa episode berapa. Hal ini sering banget terjadi, dimana mungkin lu itu jurusan komputer, tapi lu itu nggak bisa komputer. Atau mungkin lu itu bisa komputer kok, lu bisa ngoding, lu bisa bikin aplikasi, tapi kebutuhan pasarnya itu lu butuhnya AI, Artificial Intelligence, which is di pendidikan lu terdahulu itu nggak diajarin tentang Artificial Intelligence, seperti itu. Kemudian gue menambahkan lagi nih, ada penyebab ketiga. Jadi yang 2 penyebab itu berasal dari artikel ini, financedetik.com. Lalu penyebab ketiga ini tambahan dari gua, yaitu overqualified. Waduh, yang tadi under di bawah, sekarang over lah. Kok over malah dapat pekerjaannya nggak sesuai? Iya dong, karena kebutuhan pasar itu belum punya tempat untuk skill kalian, sehingga skill yang kalian miliki itu nggak tahu tuh harus dipakai kemana. Tapi kalian tetap membutuhkan pekerjaan untuk survive di lingkungan masyarakat. Ya oleh karena itu kalian terpaksa buat nyari pekerjaan lain, which is nggak sesuai dengan jurusan dan skill yang kalian miliki. Padahal bisa dibilang skill kalian itu mumpuni kok, oke banget kalau dibandingkan dengan yang lain, jauh lah misalnya. Tapi karena memang nggak ada yang butuh ya jadi percuma, seperti itu. Lalu dari 3 penyebab ini kira-kira disimpulin itu yang salah siapa sih sebenarnya? Sebenarnya ini nggak bisa dibilang cuma salah satu pihak aja yang salah, entah dari si tenaga kerjanya ataupun yang mencari kerjanya, itu nggak bisa dibilang mana yang benar mana yang salah. Tapi jika dilihat nih, kalau misalnya penyebab lu nggak dapat kerja yang sesuai itu dari penyebab pertama, di mana lu itu mismatch, which is penyebabnya karena lu salah jurusan pas kuliah, itu adalah ya bisa dibilang salah lu juga. Kenapa lu pas kuliah itu bisa sampai salah jurusan? Lalu yang kedua, kalau misalnya lu itu underqualified, nah ini bisa dipecah nih. Kalau lu underqualified karena saat lu kuliah itu lu nggak mendalami pendidikannya atau ilmunya secara mendalam dengan benar, atau mungkin lu datang cuma buat absen dan ketika lu cari kerja lu menjadi underqualified, ya jelas itu salah lu. Tapi ketika lu underqualified karena ilmunya udah lu dapetin semua dari dunia pendidikan, tapi pas dicari di pekerjaannya ternyata udah nggak up to date, kesalahannya mungkin adalah di lembaga pendidikan lu yang dari segi kurikulum itu kenapa nggak up to date. Dan yang kedua mungkin salah dari pasar tenaga kerjanya karena terlalu cepat untuk update. Lalu kalau lu itu overqualified, ya ini jelas salahnya ya di pasarnya. Kenapa pasarnya itu belum siap? Ya kalau gue mau bahas nih kenapa pasar tenaga kerja itu banyak yang belum siap menerima skill-skill baru, itu bisa gue bahas tuh. Mungkin gue bahasnya di podcast yang lain ya biar menarik. Tapi intinya ya kalau lu nggak mendapatkan pekerjaan di negara lu karena lu itu overqualified, ya kemungkinan itu salah dari pasar tenaga kerjanya karena belum siap, dan juga kenapa lu juga nyari kerjanya di Indonesia misalnya, padahal belum ada perusahaan atau tempat kerja yang membutuhkan skill lu. Kan bisa dicari-cari tuh kenapa lu bisa nggak mendapatkan pekerjaan. Nah itu bahasan tentang kenapa lu bisa kerja tapi nggak sesuai dengan jurusan lu. Nah gue mulai bahas nih agak lebih spesifik ke arah kemungkinan penyebab lu nggak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan lu adalah karena saat kuliahnya itu lu itu salah jurusan, sehingga pas lu cari kerja meskipun pendidikan lu adalah A, tapi karena lu punya minatnya di B, ternyata ya udah lu nyari pekerjaannya di B. Nah sebelum bahas gue mau baca dulu nih sebuah statistik juga tentang
Mahasiswa yang salah jurusan. Ini juga tahun 2017 ya, gue nggak nemu ya tahun 2018 atau 2019-nya. Jadi ada sekitar 87% mahasiswa Indonesia yang mengaku bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Dan gue lanjutin nih, masih ada lanjutannya, masih berhubungan dengan yang pekerja tadi. Malah dari survei ini menyatakan bahwa ada 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Nah, ini dari dua sumber tapi statistiknya berbeda. Tapi bisa dibilang statistik dari kedua artikel ini bisa cukup tinggi ya, karena di atas 50% sih. Lalu gue lanjutin baca. Pemerhati pendidikan dari UPH, Yohana Elizabeth, mengatakan bahwa siswa yang salah memilih jurusan kuliah akan berdampak pada ketidakmaksimalan dalam pekerjaan atau profesi yang akan digelutinya. Sehingga orang tersebut tidak dapat berprestasi dan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki tidak berkembang dengan baik. Jadi bisa dibilang dua artikel yang gue baca ini ada hal yang bisa dibilang cukup nyambung lah. Jadi kalau lu itu salah jurusan, lu itu bisa ketika lu cari kerjanya itu mismatch, dan juga lu bisa underqualified. Karena apa? Karena lu itu tidak maksimal dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang lu miliki. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena lu itu kurang berminat di bidang pendidikan lu sendiri. Karena lu nggak sesuai dengan bidang pendidikan lu dari segi minat, ketika lu cari kerja, lu dapet pekerjaan yang sesuai dengan jurusan lu, mismatch deh. Nah, nyambungnya seperti itu. Lalu, gue dari artikel ini mendapatkan beberapa faktor kenapa bisa mahasiswa itu berkuliah tidak sesuai dengan minat yang mereka miliki. Jadi ada 50,55% faktor penyebabnya itu dari eksternal, yaitu dari dorongan orang tua, kemudian mereka itu ikut-ikutan sama teman, lalu yang ketiga, mereka menganggap bahwa jurusan yang mereka masuki itu mudah mencari pekerjaan. Nah, kalau di zaman gue nih, zaman gue kayaknya udah tua banget gue ya. Kalau di zaman gue itu banyak yang kuliahnya itu ikut-ikut teman. Jadi kalau temannya itu kuliah di Universitas A, ya dia kuliahnya di Universitas A juga, biar bisa ketemu main-main lagi. Toh faktanya ketika udah di satu tempat kuliah yang sama, malah ujung-ujungnya jarang ketemu. Tapi ya kalau misalnya dibilang masih satu jurusan sih, itu enggak 100% benar ya ini ya. Karena teman gue itu cuma masuk di satu univ yang sama tapi jurusannya beda. Kemudian kalau dorongan orang tua itu di zaman-zaman gue itu sering banget tuh kejadian di mana orang tuanya itu suka memaksa. Misalnya, kalau lu nggak mau kuliah di jurusan ini, dan gue nggak bakal kuliahin lu. Ngapain gue ngeluarin duit sia-sia buat jurusan yang bisa dibilang susah nyari kerjanya, percuma juga dong gue kuliahin lu. Tapi kalau sekarang sih gue udah nggak menemukan, bukan nggak menemukan sih, jarang mendengar kasus-kasus seperti ini. Mungkin banyak orang tua yang udah mulai terbuka pikirannya, lalu menganggap jurusan tersebut mudah mencari pekerjaan. Nah, ini sering banget nih kejadian nih, teman-teman gue yang bilang bahwa gue ngambil jurusan ini ya biar inilah gampang cari kerjanya, biar nggak ribet. Ngambil jurusan inilah biar gue nggak usah pusing ngitung-ngitung, gak usah pusing mikir yang aneh-aneh. Toh faktanya pas mereka kuliah juga pusing-pusing juga. Jadi bisa dibilang ya nggak ada jurusan yang bisa dibilang mencari pekerjaannya itu gampang. Justru kalau lu menganggap sebuah jurusan itu mencari kerjanya gampang, artinya bukan cuma lu yang berpikir seperti itu. Berarti banyak dong orang mikir-mikir kayak gitu. Itu saingan lu. Nah, berarti karena nyari pekerjaannya ini gampang, saingan lu juga banyak. Akhirnya cari pekerjaannya itu yang gampang. Pas masuknya tuh yang susahnya setengah mati. Saingannya banyak karena punya pemikiran seperti itu. Tapi tenang dulu buat yang udah kerja di jurusan yang berbeda, ataupun kalian itu kuliah dan udah terlanjur salah jurusan, kalian nggak perlu takut ataupun bersedih dulu, karena ada sisi positif dari fenomena yang kalian alami ini. Sisi positif yang pertama yaitu beda jurusan ketika kalian kerja atau salah jurusan saat kalian kuliah itu tidak menentukan sukses kalian. Artinya balik lagi, kalau kalian mau sukses ya itu bergantung kepada effort kalian dalam menjalani karir kalian.
Sedangkan salah jurusan ataupun beda jurusan ketika kalian kerja itu hanyalah bumbu-bumbu dalam dunia karir kalian. Lalu sisi positif yang kedua adalah ada kemungkinan kalian itu menemukan passion yang baru. Maksudnya seperti apa nih? Kemungkinan kalian itu bekerja di luar bidang pendidikan kalian, atau mungkin kalian salah jurusan karena kalian belum menemukan passion yang cocok buat kalian. Dan ketika kalian masuk ke sebuah jurusan yang bisa dibilang asing buat kalian, sebuah pekerjaan yang asing buat kalian, dan ketika kalian mencoba lalu muncul semacam excitement di sana, artinya kalian menemukan sebuah ketertarikan. Dan ketika kalian bisa mengembangkan ketertarikan itu, ada kemungkinan kalian menemukan passion kalian. Karena untuk mencari passion itu setiap orang beda-beda waktunya. Mungkin ada yang ketika dia umur 40 baru menemukan passionnya, ada yang umur 18 udah menemukan passionnya. Setiap orang itu beda-beda, dan cara mendapatkannya pun beda-beda. Lalu sisi positif yang ketiga adalah kalian bakal menemukan teman-teman lintas profesi, dan bisa juga lintas jurusan. Ya, ini jelas sih ketika kalian itu berasal dari misalnya pendidikan di dunia yang berbau komputer, lalu kalian terjun ke pertambangan, itu dunia yang berbeda. Akhirnya kalian menemukan orang-orang yang bekerja di dunia yang berbeda juga, maksudnya di bidang yang berbeda juga ya. Dan tentunya mereka itu punya ilmu-ilmu yang berbeda pula dengan ilmu yang kalian miliki. Pengalamannya pun berbeda-beda dan cenderung unik, karena pengalaman tersebut nggak mungkin kalian dapatkan di bidang pendidikan atau bidang pekerjaan kalian yang sesuai dengan jurusan kalian. Lalu misalnya kalian itu juga salah jurusan, kalian itu bisa menemukan teman-teman yang berada di jurusan yang berbeda dengan sifat yang kalian miliki. Biasanya nih orang-orang yang salah jurusan itu punya perawakan yang agak sedikit, ya bisa dibilang mencolok lah. Ibarat gue mencontoh dari segi IT nih, mungkin orang-orangnya itu agak pendiam, tapi ketika ada orang yang salah jurusan, mungkin dia lebih ke arah PR, dia itu lebih cenderung suka ngomong. Nah, dia akan lebih mudah dekat dengan orang PR, sehingga dia itu punya teman dari orang PR juga, karena ada kesesuaian dari segi sifatnya. Sedangkan dia tetap punya nih teman dari jurusan IT, di mana dia itu sedang menempuh pendidikannya. Jadi dia itu bisa mendapatkan teman-teman dari berbagai bidang. Belum lagi kan kalau dia andainya ikut panitia, dia juga sering tuh ketemu teman-teman yang lintas jurusan. Dan dia akan punya advantage, dia itu lebih mudah bergaul karena dia itu punya kelebihan ketimbang orang-orang yang memang udah klop di bidang tersebut. Seperti itu. Well, gua rasa itu aja sih pembahasan gue di Opsiana Podcast episode ke-55 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, dan nantikan info-info terbaru dari Opsiana Podcast tentunya. Jadi opsi ada di tangan kalian. Bekerja di luar pendidikan ataupun kalian yang salah jurusan itu, jangan menganggap bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena yang selalu negatif. Tentunya ada pula sisi positif yang bisa kalian ambil dari fenomena tersebut, di mana tentunya fenomena tersebut pun bahkan bisa mengarahkan kita kepada jalur kesuksesan. Tinggal bagaimana caranya kita mengeluarkan effort yang sesuai untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sekian dari gue Edwin of Opsiana Podcast. Thank you.